Sahabat Istabi, sepertinya Presiden Donald Trump sedang dalam kebimbangan yang cukup besar terkait dengan rencana untuk memblokade Selat Hormuz terhadap kapal-kapal yang akan masuk ke Iran ataupun keluar dari Iran. Namun tentu saja Donald Trump akan butuh narasi untuk kemudian mencari jalan keluar, escape plan untuk perlahan-lahan keluar dari keributan perang yang ia ciptakan sendiri. Tentu saja hal ini karena Amerika sekarang ya sedang sendiri. Semua negara yang diajak oleh Trump, mereka menolak untuk bergabung dalam rencana yang dibuat oleh Amerika, NATO, terutama Inggris, sekutu mereka, kemudian beberapa negara yang lain. Bahkan Spanyol telah terang-terangan melarang pesawat Amerika Serikat melintas di wilayah udara mereka. Tapi ya namanya Amerika Serikat akan selalu memberikan sanksi-sanksi kepada negara-negara yang tidak mau untuk mensupport apa yang mereka rencanakan. Seperti apa yang dikatakan oleh Donald Trump bahwa kami akan memutus semua bentuk perdagangan dengan Spanyol karena mereka tidak mendukung Amerika melawan Iran. Namun kita tahu bersama bahwa Spanyol akhir-akhir ini, beberapa waktu ini kemudian mendekat ke Cina. Maka kemudian Presiden Xi Jinping mengatakan bahwa Spanyol berdiri atau berada di sisi yang tepat dalam sejarah. Karena Spanyol adalah negara yang cerdas, yang bisa berpikir kemana mereka harus berpihak dalam suatu situasi seperti ini. Namun bukan Amerika namanya kalau tidak suka mengancam-ancam ya, dengan tawaran yang menjanjikan. Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance mengatakan bahwa Amerika Serikat akan dengan sangat senang hati memberlakukan sanksi yang sangat berat kepada Iran apabila mereka tidak berhenti untuk melakukan pengayaan uranium atau membuat senjata nuklir. Tetapi ia juga mengatakan bahwa Amerika dengan senang hati akan memperlakukan Iran seperti negara pada umumnya apabila kemudian Iran berhenti untuk mengembangkan senjata nuklir, seperti itu. Jadi sepertinya memang Amerika salah satu poin yang tidak bisa diterima Amerika adalah terkait dengan pengayaan uranium ataupun senjata nuklir yang dibuat oleh Iran, karena tentu saja ada kepentingan membela kepentingan Israel di daerah Timur Tengah. Vice Presiden atau Wakil Presiden J.D. Vance juga menyebutkan bahwa yang harus diketahui oleh Iran adalah Amerika memiliki lebih dari 5.000 hulu ledak nuklir yang akan bisa digunakan suatu waktu untuk membuka Selat Hormuz. Jadi Amerika sepertinya tidak belajar daripada kesalahan sebelumnya bahwa Iran bukanlah negara yang mudah untuk dihancam kanan kiri. 40 tahun lebih mereka hidup dalam sanksi yang diberikan oleh Amerika Serikat, tapi tidak ada kegentaran sedikit pun dari Teheran untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh Amerika Serikat, dalamnya adalah Donald Trump.
Di berita lain disebutkan bahwa tentu saja yang nanti yang direncanakan untuk kita tahu bahwa Selat Hormuz ini sudah diblokade oleh IRGC atau Garda Revolusi Iran, tetapi tetap saja ada beberapa kapal yang memang bisa keluar masuk daripada Selat Hormuz. Nah, sepertinya Amerika akan melakukan blokade di luar itu, di luar Selat Hormuz, yang mana menargetkan kapal-kapal yang masuk ke pelabuhan Iran maupun keluar dari pelabuhan Iran. Dan salah satu kapalnya bisa jadi adalah kapal Cina, karena kita tahu bahwa Iran dan Cina memiliki hubungan dagang yang baik. Tetapi Cina pihaknya dalam hal ini mengatakan bahwa jangan pernah bercari masalah dengan kapal-kapal kami, atau kalian akan mendapatkan pelajaran. Nah, hal ini tentu saja makin membuat khawatir masyarakat dunia, karena selepas perundingan yang gagal di Islamabad kemarin, tensi tidak semakin turun tapi semakin naik. Gencatan senjata yang dilakukan, yang diadakan yang dibuat oleh Amerika Serikat, sebenarnya itu bukan sebuah gencatan senjata secara dalam arti adalah gencatan senjata untuk mencari jalan keluar daripada konflik ini, tetapi adalah cara bagi Amerika Serikat dan Israel untuk merestart ulang kekuatan mereka untuk kembali menyerang Iran. Dan ini adalah hal yang ditakutkan oleh masyarakat dunia. Kalau memang hal ini akan terjadi, kemudian bisa jadi krisis energi akan terus berlanjut, dan jika itu terjadi ya dunia bisa chaos, bisa terjebak pada keadaan yang mungkin belum pernah dirasakan oleh masyarakat dunia sebelumnya. Nah, kita akan terus mengikuti perkembangan yang terjadi di Selat Hormuz, konflik Timur Tengah antara Amerika Serikat dan Iran. Terima kasih telah menonton video ini, dan kita ketemu lagi di video-video selanjutnya.